Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Faruk Atirmizi dengan NIM 1030124000263 dari IF 4807 akan mengerjakan tugas CLO 030104. Untuk yang nomor 1, menentukan menghitung vektor gradien fungsi x, y. Nah, cara mengerjakannya, yang pertama kita menentukan turunan terhadap x dulu. Terhadap x. X kuadrat, 3y kuadrat. Turunan terhadap x-nya yaitu 2x. Kemudian menentukan turunan terhadap y dari x kuadrat min 3y kuadrat. Hasilnya adalah min 6y. Sehingga vektor gradien dari fungsi x, y yaitu 2x, min 6y. Kemudian untuk yang B, tentukan nilai gradien f di titik P. Titik P tadi adalah di 1,2. Jadi kita bisa substitusikan. Kan tadi awalnya gradien f x, y yaitu 2x, min 6y, dan titik P yaitu 1,2. Ini sebagai x, ini sebagai y, sehingga gradien fungsi 1,2 dapat kita substitusikan jadi 2 dikali 1, min 6 dikali 2. Hasilnya adalah 2, min 12. Untuk yang C, soalnya adalah menghitung turunan berarah DU F P dengan vektor U yang searah dengan vektor A, yaitu 3,4. Kemudian pertama, cara menjawabnya adalah cari vektor satuan. Cari vektor satuan U-nya dulu. Dengan cara U sama dengan A per panjang dari A-nya. Pertama kita menentukan panjang dari A-nya dulu. Itu dengan diakarkan. Karena tadi A-nya 3,4, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, kemudian U-nya dapat kita tulis menjadi A-nya itu 3,4. Sehingga 3,4 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 3 per 5,4 per 5. Kemudian kita hitung turunan berarahnya. Turunan berarah dengan cara DUFP sama dengan gradien FP dikali dengan U. Nah, gradien FP itu yang tadi yang 2, min 12 di 2, min 12 dikali dengan 3 per 5,4 per 5. Kita tulis DUFP sama dengan 2 dikali 3 per 5 kemudian ditambah dengan min 12 dikali 4 per 5. Hasilnya adalah 6 per 5
dikurangin dengan 48/5, hasilnya adalah min 42/5. Kemudian untuk yang nomor 4, pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum dan berapa nilai maksimumnya itu? Untuk menjawab soal ini, konsep berarah DUFP itu bernilai maksimum ketika nilai maksimumnya adalah panjang dari gradien FP itu sendiri. Nah, gradien yang ini, yang 2,-12. Jadi dapat kita selesaikan dengan cara panjang gradien FP. Caranya sama seperti tadi, 2,-12 dapat kita akarkan 2 kuadrat ditambah min 12 kuadrat, sehingga akar 4 ditambah dengan 144, hasilnya adalah akar 148. 148 dapat kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 37, dapat kita tulis sama dengan 2 akar 37. Soal yang tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah di dv P sama dengan 0. Konsep menjawab soal ini, turunan berarah dv FP itu sama dengan gradien FP dikali dengan V sama dengan 0. dv FP sama dengan gradien FP dikali V itu sama dengan 0. Gradien FP tadi kan 2,-12. Kemudian kita ingin mencari V-nya. V-nya itu bisa kita tulis sebagai V1, V2. Nah, kemudian kita mengerjakan yang ini, yaitu gradien FP 2,-12 dikalikan dengan V1, V2 sama dengan 0. Kita bisa kali masing-masing, sehingga 2 V1 dikurang dengan 12 V2 sama dengan 0. 2 V1 sama dengan 12 V2. V1 sama dengan 12/2, 6 V2. Nah, kemudian bisa kita substitusikan V1 bisa kita substitusikan V1 ke persamaan sub V1 ke persamaan V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat sama dengan 1. Berarti 6 V2 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat tambah dengan 1. Nah, V2 kuadrat yaitu 6 kuadrat sama dengan 36 V2 kuadrat V2 kuadrat. Kemudian ditambah dengan V2 kuadrat sama dengan 1. Karena ini sama-sama V2 kuadrat, bisa kita tambah langsung menjadi 37 V2 kuadrat ditambah dengan 1. Kemudian V2 kuadrat
dengan 1/37. V2 sama dengan 1/37 atau min 1/37. Kemudian jika V kuadrat sama dengan 1/37, oh ya saya lupa akarnya. Maka V1-nya adalah 6/37, sehingga V-nya sama dengan 6/37, 1/37. Dan kemudian jika V2 sama dengan min 1/37, maka V2 sama dengan min 6/37, sehingga V-nya min 6/37, min 1/37. Nah, secara geometris vektor V ini sejajar dengan garis singgung ke kurva level fx, y sama dengan K, di mana K adalah nilai Fp-nya sendiri di titik P. Dengan kata lain bisa kita bilang bahwa pergerakan sepanjang arah V ini tetap berada pada ketinggian yang sama. Kemudian untuk soalan kedua diberikan fungsi x, y sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah y kuadrat. Soalan pertama adalah menghitung turunan parsial pertama fx dan fy. Pertama berarti fx, berarti turunan terhadap x. X pangkat 3 min 3x ditambah y kuadrat. Hasilnya adalah 3x min 3, 3x kuadrat min 3. Kemudian turunan terhadap y do f per do y dari x pangkat 3 min 3x ditambah y kuadrat. Dapat kita tentukan hasilnya adalah 2y. Sudah jawabannya ini. Kemudian untuk yang soal B, menentukan titik stasioner dari fx, y, yang dimana stasioner itu dimana kedua turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi fx sama dengan 0, fy sama dengan 0. Fx tadi yang pertama kita fx tadi jawabannya 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Jadi 3x kuadrat sama dengan 3, x kuadrat sama dengan 1, x sama dengan 1 atau min 1. Kemudian fy tadi 2y, jadi 2y sama dengan 0, y sama dengan 0, sehingga ada dua titik stasionernya. Titik stasionernya adalah 1,0 dan min 1,0. Soalan ketiga, hitung turunan parsial kedua dari fxx, fyy, dan fx, y. Fxx berarti do per do x, turunan pertama tadi 3x kuadrat kurang 3, 3x kuadrat kurang 3, jadi turunan x nya adalah 6x. Kemudian untuk fyy do per do y, di turunan pertamanya adalah 2y, sehingga
turunan keduanya adalah 2. Kemudian untuk fxy pertama bisa mencari do per do y dari turunan pertamanya x, 3x kuadrat min 3. Karena di sini tidak ada y, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian sebaliknya yx sama dengan do per do x dari turunan pertamanya y, 2y. Karena tidak ada x sehingga hasilnya 0. Ini hasilnya. Nah, untuk soal yang D, menguji titik stasioner. Apakah ini minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana? Seperti yang kita ketahui, untuk mencari tersebut ada syarat-syaratnya. Sebelum itu ada rumus menentukan dx, y yaitu dengan fxx kali fyy dikurang dengan fxy kuadrat. Syarat yang pertama, jika dx, y lebih besar dari 0 dan fxx lebih besar dari 0, itu adalah minimum lokal. Kemudian jika dx, y lebih besar dari 0 dan fxx lebih kecil kurang dari 0, itu sama dengan maksimum lokal. Dan yang ketiga, dx, y kurang dari 0 itu merupakan titik plana. Dan yang terakhir, jika dx, y sama dengan 0, itu tidak dapat disimpulkan. Nah, untuk mencari dx, y, kita tadi diketahui fxx-nya itu adalah 6x, kemudian fyy sama dengan 2 dan fxy-nya sama dengan 0. Kita masukin ke rumus dx, y. dx, y hasilnya 6x dikali dengan 2 kemudian dikurangi dengan 0 kuadrat. Hasilnya adalah 12x. Kemudian kita coba di titik stasioner tadi. Ada 2, 1,0 dan min 1,0. Kemudian ini untuk di titik 1,0. Di 1,0 hasilnya adalah 12 dikali 1 sama dengan 12. Karena ini berarti D-nya lebih besar dari 0 dan fxx 1,0 sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6, jadi lebih besar dari 0. Maka di titik 1,0 itu adalah minimum lokal. Minimum lokal. Kemudian kita coba di titik min 1,0. Di titik min 1,0 berarti D min 1,0 sama dengan 12 dikali min 1, hasilnya adalah 12. Nah, ini D kurang dari 0. Dan karena ini D nya kurang dari 0 seperti yang ada di syarat, maka ini adalah titik plana. Sehingga dapat kita simpulkan ini adalah titik plana. Titik plana. Untuk soal yang terakhir, jika ada maksimum atau minimum lokal, apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global? Karena tadi kita menemukan minimum lokal di titik 1,0, untuk menentukan apakah ini minimum global, kita perlu mempertimbangkan fungsi saat x positif tak hingga dan x sama dengan negatif tak hingga, atau y sama dengan positif tak hingga, atau y sama dengan minimum tak hingga. Ketika x sama dengan tak hingga, adalah tak hingga, fx, y
sama dengan tak hingga juga, karena X pangkat 3 itu dominan. Kemudian ketika X itu min tak hingga, Fx, Y itu hasilnya juga min tak hingga, karena X pangkat 3 itu juga dominan. Nah, ketika Y sama dengan positif negatif tak hingga, maka Fxy itu juga positif tak hingga, karena Y kuadrat itu juga dominan. Nah, karena fungsi ini dapat mencapai nilai min tak hingga saat X sama dengan min tak hingga, maka minimum lokal yang kita temui di titik 1,0 dengan nilai F 1,0 sama dengan, kita substitusikan F 1,0 substitusikan 1 pangkat 3 kurang 3 kali 1 ditambah 0 kuadrat sama dengan 1 kurang 3 sama dengan min 2. Maka ini bukanlah minimum global, bukan min global. Oke, jadi sudah selesai. Demikian pengerjaan tugas sub CLO 030104 dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.